Shalom Jemaat GBI Kasih Kristus. Berikut jadwal ibadah online gereja selama sepekan. Gereja kembali membuka kelas homiletik yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam hingga jam 9 malam. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat gereja. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera. Doa malam kembali diadakan pada hari Rabu 24 Juni 2020 jam 7 malam via aplikasi Zoom. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab 2 pasal setiap hari. Ruang konseling dibuka dari hari Selasa hingga Jumat jam 12 siang hingga 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu ke nomor yang tertera. Jangan lupa untuk berdoa serentak setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa penjual mengalami penurunan pemasukan. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih dan peduli kita kepada mereka. TMB tetap menjadi berkat. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat Tuhan yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan dapat berupa sumbangan atau bantuan sembako. Demikian informasi Gereja GBI Kasih Kristus selama sepekan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Masih di rumah aja, amin. Walaupun kita masih di rumah, kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, haleluya. Karena kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara mau bersuka cita hari ini? Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, amin. Oleh sebab itu walaupun di rumah saja, mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri semua. Mari kita lepaskan segala beban hidup kita. Kita mau berjoget, kita mau menari, kita mau memuji, memuliakan Allah kita yang maha tinggi. Amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan hidup kita. Tuhanlah sumber segalanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan.
Dia gunung batu dan keselamatan hidup kita. Amin. Hanya padamu, hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan kami Tuhan. Sama-sama serukan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup kami Tuhan. Segala kebaikan-Mu melimpah atas kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus, yes Lord. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saat ini siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati, menuntun langkah hidup kita menjalani hari-hari hidup. Walaupun di tengah badai kehidupan, mari kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita tetap cakap menanggung segala perkara. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, ku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
kami mempertaruhkan kepercayaan dan iman kami hanya pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah 3 bulan di dalam kondisi ini. Jadi mengucapkan selamat bolehlah ya. Ternyata yang kita dulu pandang akan hasilnya mungkin buruk, sulit dan lain sebagainya tetap bisa kita lewati bersama, ya kan? Puji Tuhan, kita bisa melewati semuanya dengan baik. Dan hari ini saya ingin sampaikan sesuatu di masa PSBB yang sudah dilonggarkan ini. Ada sesuatu hal yang baru gitu ya di depan kita. Dan tema kita hari ini adalah masa yang baru. Oke, masa yang baru. Biasanya ketika kita terkait dengan kata yang baru gitu ya, akan menjadi menyenangkan kalau kata baru itu terkait dengan kepemilikan. Ya, akan jadi menyenangkan kalau kata baru itu terkait dengan kepemilikan. Misalnya, saya punya baju baru gitu kan bagus, handphone baru gitu, itu juga menyenangkan. Mobil baru lebih menyenangkan lagi, atau mungkin rumah baru gitu, sangat menyenangkan dan luar biasa. Nah, istri suami baru nggak termasuk kecuali terpisahkan oleh maut, oke? Nah, tapi kalau kata baru terkait dengan sebuah keadaan, maka kadang-kadang ya kita merasa itu tidak semenyenangkan itu. Kalau kata baru terkait dengan sebuah masa atau musim, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak semenyenangkan itu. Mengapa? Karena masa yang baru menjadi mengandung sebuah misteri gitu, atau ketidakpastian. Jadi kita berpikir nanti akan seperti apa ya, dan lain sebagainya. Nah maka itu kita perlu kembali saudaraku kepada firman Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan memberikan segala sesuatu yang baru buat kita. Dan kalau Tuhan yang berkata bahwa Dia akan memberikan sesuatu yang baru, pasti yang baru itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Nah sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami masih boleh berjumpa kembali pada hari ini, beribadah kembali pada saat ini. Kami tahu betul bahwa kalau kami sampai hari ini masih dapat bertahan dengan baik, kami masih memiliki kecukupan, masih memiliki sukacita, damai sejahtera. Itu murni karena kasih karunia pemeliharaan Tuhan yang masih ada buat kami semua. Kami mengucap syukur senantiasa. Kami tahu kami dijaga oleh Tuhan, kami ditopang oleh kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baru, yang baik buat kami, untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ada kuasa, ada nasihat yang baik, untuk bersama kami ikuti dalam kehidupan ini yang kami hidupi setiap hari sehingga hidup kami boleh menjadi baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati hidup kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan kita bersama katakan amin. Kita buka firman Tuhan sama-sama dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19 saudaraku. Ya persiapkan firman Tuhan hari ini dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh membacanya hari ini. Dan mari kita sama-sama membahasnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan hari ini itu dikatakan dalam sebuah kondisi di mana Tuhan ingin berbicara kepada umatnya yaitu Israel yang sedang di dalam masa perbudakan begitu. Sudah 150 tahun di dalam perbudakan dan Tuhan bicara begini lewat nabinya. Aku akan memberikan sesuatu yang baru.
yang membuat engkau lupa akan masa lalumu. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Saya percaya ada kebaikan Tuhan yang bisa membuat kita bahkan sampai lupa akan masa lalu kita yang isinya kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena sesuatu yang dari Tuhan itu pasti sangat amat baik untuk dinikmati sehingga bahkan kesusahan hari ini jadi lupa. Bangsa Israel dijanjikan Tuhan, engkau menderita 150 tahun dalam perbudakan, tetapi aku akan membuat jalan yang baru, segala sesuatu yang baru yang akan melepaskan dari perbudakan dan layak untuk dinikmati. Saya percaya saudaraku bahwa ketika Tuhan berbicara tentang masa yang baru, segala sesuatu yang baru, pasti itu mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah membuat kita bertanya-tanya, kira-kira masa depan dari Tuhan baik atau tidak ya. Kira-kira masa depan dari Tuhan itu layak dinikmati atau tidak ya. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti semuanya baik. Pasti semuanya baik, saudaraku. Dan termasuk di hari-hari ini, ketika kita mendengar sebuah istilah, yaitu sebuah istilah namanya new normal. Ya, istilah ini cukup ngetren di hari-hari ini. Namanya new normal. Saya percaya begini, saudaraku. Bagi dunia ini boleh berkata akan ada new normal, sebuah tatanan yang baru. Seluruh dunia mengalaminya. Akan ada sesuatu yang baru, tata cara yang baru. Dan jujur ya, mungkin beberapa dari kita akan bilang begini, nanti masa depan gimana ya? Kalau udah new normal bagaimana ya? Gimana nanti caranya kita cari uang? Gimana caranya nanti kita mendapatkan hasil, dapat kecukupan dan lain sebagainya? Apakah akan jadi susah dan lain sebagainya? Buat saya sama saja. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu baru buat kita. Itu terjadi juga buat saya dan saudara. Tidak usah takut sama new normal, saudaraku. Saya percaya bahwa termasuk new normal sekalipun, Tuhan akan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat umatnya. Dunia boleh berkata new normal, sesuatu yang baru. Tapi buat saya, Tuhan berkata akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Akan ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada kasih karunia yang baru yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara semuanya. Saya percaya itu terjadi. Saya percaya bahwa masa depan saya dan kita semua nanti di masa new normal tidak akan berubah. Tetap aja. New normal tidak akan mengubah esensi apapun dalam hidup saya dan saudara. Yang new normal ubah menurut saya cuma satu, yaitu cara hidupnya. Tetapi esensinya tidak berubah. Mungkin cara hidup kita berubah sedikit, tapi esensinya tidak berubah. Saya kasih contoh. Waktu new normal mulai gitu ya di Jakarta dan di Indonesia mungkin begitu. Pertama kali yang terjadi mall tutup ya kan. Dan orang-orang sudah dalam keadaan yang susah masih dipikirin mall tutup apa buka. Luar biasa, emang Indonesia ini jemaat kita juga jago shopping ya. Jadi mall tutup udah stres. Mall tutup, apakah kita tidak bisa shopping? Bisa kan? Kita tetap bisa berbelanja, cuman caranya aja yang beda. Mallnya boleh tutup, kita tetap bisa shopping. Lewat apa? Lewat media online misalnya. Ada Tokopedia lah, Shopee dan Anda sebut lain sebagainya, Karusel, Bukalapak dan lain-lain sebagainya. Mallnya tutup, bisa belanja enggak? Bisa. Caranya yang ganti. Ibadah bisa tidak dalam masa ini? Ibadah tetap bisa loh saudaraku. Mungkin ada beberapa yang bilang enggak nyaman lagi, tapi bisa tidak? Bagi saya jawabannya tetap bisa. Di masa new normal tidak mengubah esensinya kok. Kita tetap bisa beribadah. Tapi yang berbeda caranya saja. Dulu kita beribadah datang ke tempat ini, kita berkumpul bersama. Tapi sekarang bagaimana? Lewat media online kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Yang penting esensinya sama. Kerinduan kita sama untuk memuji menyembah Dia. Tempatnya di mana bagi saya tidak masalah. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak masalah. Lalu bagaimana prinsip firman Tuhan terjadi? Bagaimana kita mengasihi sesama? Semuanya tetap bisa. Dulu kalau kita ada teman sakit, saudara sakit, kita boleh memeluk. Sekarang tidak boleh memeluk. Tidak apa-apa. Bukan berarti kita tidak bisa mengasihi loh. Kita tetap bisa mengasihi. Bedanya sekarang kita tidak lagi memeluk. Tapi mungkin video call dan lain sebagainya. Bagaimana caranya nanti kita cari uang? Bagaimana caranya nanti kita memberi? Sama. Tidak ada kantong koletan, ada transferan. Bagaimana cara kita cari uang? Sama saja saudara. Kalau kita bisa mengubah caranya.
Saya percaya sungguh esensinya tidak berubah. Yang kita temukan cuma caranya aja kok. Caranya yang berubah. Tapi esensi dari hidup kita, saya percaya tetap kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya sendiri mengalami saudara, kalau misalnya termasuk di antara kita ada yang di PHK gitu ya. Saya juga mengalaminya. Saya tidak ngantor memang, betul, saya tidak ngantor. Tetapi kira-kira mirip lah yang terjadi di antara kita. Misalnya, saya dulu cari uang dari mana? Dari event. Sekarang event masih ada? Tidak ada sama sekali. Dari bulan Maret sampai Agustus jelas sudah batal. Sama seperti orang di PHK, saya tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi apakah berarti tidak bisa mencari uang atau rezeki buat hidup saya dan keluarga? Bisa kok. Asal kita menemukan cara yang tepat. Esensinya tidak berubah. Kita tetap bekerja, kita tetap beribadah, kita tetap beraktivitas seperti biasa. Bedanya ada caranya sekarang. Dan saya percaya loh, kalau kita anak Tuhan, itu orang-orang yang punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap semuanya itu. Saya kasih contoh buat saudaraku semuanya. Nih ya, mari kita lihat gambarnya. Saya punya beberapa gambar. Yang sebelah sini ada orang yang suka hidupnya di pantai, misalnya begitu. Udaranya kering, panas, lain sebagainya. Dan nyaman hidup di pantai, berselancar, kulit agak kecoklatan, lain sebagainya. Lalu ada orang yang bisa hidup di pegunungan yang tinggi. Tidak ada pantai, udara lebih dingin, apalagi kalau malam hari. Kalau orang yang hidup di pantai, tinggal di gunung bisa apa tidak? Saya yakin bisa. Kalau orang yang biasa tinggal di gunung, tinggal di pantai bisa enggak? Bisa. Pertamanya mungkin tidak nyaman. Tapi bisa atau tidak? Bisa. Mungkin caranya aja yang beda. Nah kira-kira seperti itulah contohnya kita menghadapi hidup di masa depan nanti. Semua orang di dunia berpikir yang sama. Ada tatanan baru dan lain sebagainya. Tapi saya sekali lagi tahu dan saya percaya masa depan kita tidak berubah dalam Tuhan. Mungkin caranya saja yang beda. Contoh lain, ada orang yang betah tinggalnya di kota. Ke mall tiap hari, keramaian dan lain sebagainya, bisa ketemu sini sana, tempat-tempat yang bagus. Ada orang yang bisa tinggal di hutan. Ada orang yang bisa tinggal di dalam sebuah tempat yang jauh dari perkotaan. Ya mungkin boleh dicoba lah, kalau misalnya kita tanya istri kita atau suami kita, yuk kita pindah ke Kalimantan sana di pedalaman misalnya gitu. Jawabannya apa? Wah nggak mungkin lah, gimana caranya bisa hidup seperti itu. Kembali nanti dari biasanya mall, sekarang pindah ke hutan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada fasilitas lain sebagainya. Tapi kalau terpaksa bisa apa tidak? Oh saya yakin bisa. Kita punya kemampuan yang hebat untuk beradaptasi. Kita tinggal menyadarinya saja dan melakukannya. Saya percaya kita bisa melaluinya. Dan yang paling ekstrim nih contoh. Ada orang bisa membangun sebuah hal yang baik di padang gurun. Ada bangunan-bangunan di sana yang bisa dinikmati. Di tempat yang sangat amat panas di siang hari, ya kering tapi sangat dingin di malam hari. Tetapi ada juga orang yang bisa hidup, mungkin negara misalnya di Kutub Utara atau di Antartika. Ada orang-orang Eskimo di sana. Kok bisa ya? Manusia bisa ya tinggal di tempat yang berlawanan sedemikian rupa. Kalau kita ditanya bisa enggak kita hidup seperti itu? Mungkin kita bilang sekarang susah. Mungkin kita bilang sekarang kayaknya kita enggak bisa. Itulah yang terjadi buat kita hari ini. Ketika kita menghadapi new normal, kita enggak tahu masa depan. Tapi jawabannya buat saya yakin, bisa. Kalau kita terpaksa dan kita tahu untuk melakukannya, pasti kita bisa. Coba saya kasih gambar suatu hal lagi di sini. Anda tahu ini gambar apa? Namanya Bundaran Semanggi gitu ya. Ini dibangun manusia begitu hebat. Ini cuma salah satu contoh yang manusia bisa lakukan. Kebudayaan manusia sekarang begitu hebat. Ada banyak gedung-gedung tinggi, mewah, pencakar langit. Ada banyak hal yang manusia bisa bangun begitu hebatnya. Tapi ketika saya kembali ke Alkitab, mari kita sama-sama sadari. Semua kebudayaan manusia yang hebat itu dibangun bukan berdasarkan kenyamanan, saudaraku. Bukan dibangun berdasarkan fasilitas yang baik. Bukan dibangun berdasarkan kenyamanan yang Tuhan kasih buat manusia. Tetapi dibangun manusia sekalipun di dalam kutuk. Kebudayaan manusia dimulai bukan dari berkat, saudara. Tapi dari kutuk. Kejadian 3 ayat 17-18. Kita baca, kita lihat di sana. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah tanah
Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Manusia dari seluruh kenyamanan yang Tuhan kasih, karena dosa diusir dari taman itu. Dan manusia bukan dikasih berkat, bukan dikasih kenyamanan waktu keluar, tetapi tanah dikutuk dan susah payah. Tapi kalau kita lihat hari ini saudaraku, apa yang manusia bisa buat? Bukankah sesuatu yang hebat? Bukankah sesuatu yang besar dari sana? Oh, kita punya kemampuan untuk itu. Kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Bahkan dari kesusahan sekalipun kita mampu melakukan hal yang besar. Saya percaya bahwa masa-masa ini tidak akan mendatangkan hidup kita sampai jatuh, tergeletak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita susah, tapi di dalam hidup kita ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh kok. Kalau kita mampu menemukan caranya, saya yakin sekalipun new normal, kita tidak takut lagi. Kita tidak bimbang lagi. Kita bisa menghadapinya dengan sukacita, dengan ucapan syukur senantiasa. Haleluya, saudaraku. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang namanya Abraham. Yang menarik dari kisah ini adalah, saudara tahu kisah Abraham ya, saya yakin Anda sudah menghafalkannya sebagian besar kisah Abraham. Yang menarik dari kisah ini adalah Abraham itu tidak mencari Tuhan. Tuhan yang mencari Abraham. Abraham bahkan belum kenal ada Tuhan di sana. Abraham bahkan belum tahu ada Yahweh di sana. Tuhan datang suatu saat sama Abraham bikin perjanjian. Abraham dan lain sebagainya, kamu pergi dari sanak saudaramu, kamu ikut aku. Ya, kemana? Apakah Abraham tahu? Apakah Tuhan sudah tunjuk? Ayatnya bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri orang yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya tanya saudara, kalau saudara baru kenal orang gitu ya, lalu kemudian orang ini nawarin, kamu keluar dari rumahmu, ikut saya. Kemana Pak? Nanti ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ikut apa tidak? Mungkin kita akan berpikir loh, ini Tuhannya ini gimana sih? Bentar, saya enggak pernah tahu Tuhan ini Tuhan siapa, saya enggak pernah dengar namanya. Lalu dia ngaku jadi Tuhan yang paling hebat, lalu bilang gini, kamu pergi sekarang ikut aku. Kemana? Nanti akan kutunjukkan. Kok Abraham mau ya? Oh Pak, karena iman Abraham hebat. Saudara baca sekali lagi lah, iman Abraham itu belum hebat di sini. Belum hebat. Belum hebat lah. Bahkan Abraham pernah ngalamin sesuatu yang namanya mentertawakan Tuhan. Kapan? Waktu Tuhan bilang gini, dari kamu nanti akan aku hasilkan keturunan yang sangat banyak. Hitung bintang di angkasa, hitung pasir di laut. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Abraham ngapain? Tertawa. Kenapa? Istrinya udah 90 tahun. Oma-oma cakep 90 tahun, sekalipun cakep tetap oma-oma. Ya. 90 tahun saudaraku. Abraham bilang, aduh Tuhan, udahlah. Nggak mungkin lah punya anak dan lain sebagainya. Apakah iman Abraham hebat? Belum sih. Tapi buat saya ini menjelaskan gini loh. Sekalipun Abraham belum punya iman yang hebat. Ketika Tuhan bikin perjanjian dengan umatnya, maka yang dia katakan pasti terjadi. Loh kita belum tahu loh nanti akan arahnya kemana. Kita belum tahu hasilnya akan kemana. Nggak masalah. Selama Tuhan yang berfirman saudaraku, maka itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Abraham harus ngalamin proses ya. Abraham masih harus melampaui tanah Mesir ya. Dia mungkin bertemu dengan beberapa musuhnya. Dia mungkin juga harus berperang dan lain sebagainya sebelum masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Kesusahan ada. Tapi paling tidak kita percaya dan kita tahu bahwa kalau Tuhan berfirman pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita punya prinsip seperti ini saudaraku, bukankah kita harusnya jadi orang-orang yang mempercayai Tuhan sedemikian rupa? Kita sudah tidak perlu ngalamin seperti Abraham yang berbicara dengan Tuhan yang tidak dia kenal. Hari ini kita sudah kenal Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan banyak berita tentang Allah kita yang luar biasa. Dan bukankah Allah itu yang berjanji buat saya dan saudara bahwa masa depan itu di tangan Tuhan. Dijadikannya penuh damai sejahtera, penuh pengharapan buat kita yang percaya. Amin, saudaraku. Nah, jadi kira-kira begini. Yang pertama, bagi dunia ini ya ada keadaan namanya new normal. Ada keadaan namanya new normal yang mungkin bisa menjadi tantangan yang baru. Yang mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang belum pasti.
Mungkin bisa menjadi hal yang misteri buat kita. Kita bisa khawatir, kita bisa bimbang dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu, bagi Tuhan, apapun itu, segala sesuatu dijadikannya baru. Diberikan kasih yang baru, kesempatan, peluang yang baru. Bukan untuk menjatuhkan umatnya loh. Tetapi untuk membangkitkan umatnya, memberikan segala sesuatu yang baru, yang baik. Bahkan yang membuat kita bisa lupa akan segala kesusahan kita di masa lalu. Yang membuat kita bisa lupa bahwa kita sudah berjuang sedemikian keras. Karena kebaikan Tuhan begitu besar buat setiap kita umatnya. Nah yang berikutnya, kita harus tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang sekalipun tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Mungkin kita belum bisa melihat janji Tuhan dari sekarang sampai nanti hasilnya akan mendatangkan kebaikan, kita tidak bisa lihat itu. Sekalipun rancangan Tuhan memang tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh kita sekarang. Tapi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dapat dipercaya seutuhnya dalam hidup kita. Rancangannya dapat dipercaya saudaraku. Mungkin hari ini kita tidak tahu nanti masa depan kita akan seperti apa. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang berjanji akan mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kalau kita pegang janji Tuhan, seharusnya hidup kita mulai hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu. Sekalipun dunia ada new normal lain sebagainya atau enggak normal lah lain sebagainya. Kita harus percaya Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka yang baru itu pasti baik buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita harus percaya satu hal. Rancangan Tuhan itu selalu sempurna. Rancangan Tuhan pasti sempurna. Jangan ragukan itu. Kalau Tuhan bilang ya, pasti ya. Dia sempurna, Dia tahu detail hidup kita. Nah kata rancangan itu saudara, saya mau jelaskan sedikit. Rancangan itu bukan cuma sekedar rencana. Kalau kita bisa nyanyi atau kita suka ngomong ini, indah rencanamu Tuhan. Ya rencana Tuhan memang indah. Tapi dikatakan bahwa Tuhan bukan cuma punya rencana, tapi rancangan yang indah. Bedanya di mana? Saya kasih contoh. Kalau kita bikin rencana itu seperti ini. Saudaraku yang terkasih, nanti di bulan Agustus gereja kita berencana membuka ibadah langsung di tempat ini. Itu rencana. Terjadi atau tidak kira-kira kita bisa lihat keadaan. Namanya juga rencana. Tapi bagus kita punya rencana, itu baik. Enggak sepenuhnya salah. Punya rencana itu baik. Tapi rancangan itu bukan rencana. Rancangan itu begini. Ya, mungkin kita nonton fashion show atau peragaan busana. Ya, kita lihat sebuah pakaian-pakaian dipamerkan begitu indah, lalu di terakhirnya bilang begini, semua pakaian tadi adalah rancangan dari seorang desainer. Anda sebutlah siapa namanya. Itu namanya rancangan. Rencana itu ketika kita berpikir kita akan melakukan sesuatu. Tetapi yang namanya rancangan Tuhan, itu artinya Dia sudah mendesain dan sudah menjadikannya buat kita semuanya. Itu namanya rancangan saudara. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan membuat rancangan-rancangan yang ada pada kita. Itu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan. Artinya masa depan kita sudah dijadikan Tuhan penuh damai sejahtera. Dan harapan yang indah yang baru buat kita. Tuhan bukan cuma berencana untuk menjadikan indah. Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Dan rancangan itu sudah terjadi. Memang kita tidak bisa lihat sampai hari ini atau mungkin sampai nanti masa depan. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan merancangkan sudah terjadi. Amin. Izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh supaya kita paham. Nah, bagaimana rancangan Tuhan kira-kira bekerja? Saudara, kira-kira berapa tahun ya? 2 tahun ini kalau saya tidak salah ada sebuah film yang cukup menggemparkan di dunia ini namanya Avenger. Ya, Avenger yang terakhir itu serinya ada 2. Bukan cuma 1, ada 2 serinya yang terakhir. Musuh besarnya sama, ya. Ini badannya gede, ini bukan Pak Marconi, namanya Thanos, oke. Badannya gede. Avenger, tahu ya Avenger ya, yang ada Iron Man, Captain America dan lain sebagainya. Avenger. Saya percaya mungkin sebagian besar, mungkin hampir semua nonton film ini. Nah ternyata yang menyedihkan itu di dalam filmnya yang bagian pertama yang judulnya Infinity War kalau saya tidak bersalah. Kalau saya tidak salah, saya tidak bersalah. Kalau saya tidak salah judulnya Infinity War. Avengernya kalah bro. Yang menang musuhnya. Jadi Anda bisa bayangkan ada sebuah film yang endingnya lakonnya kalah. Jadi jagoan ini kalah semuanya sama si
Thanos ini tadi. Tapi yang menarik buat saya bukan cuma karena Avenger-nya kalah, enggak. Tapi setelah film ini tayang, ya, semua orang enggak mikir gini, ya Avenger-nya mati, berarti selesai. Oh enggak, semua orang berpikir gini, enggak mungkin lah. Sutradara pasti punya twist atau punya plot cerita yang kita enggak baca hari ini. Pasti nanti yang udah babak belur itu gimana caranya punya ketemu nih, supaya dia bisa ngalahin Thanos. Nanti gimana caranya, pasti sutradara udah nentuin nih. Yang namanya Avenger ini sekalipun babak belur dipukulin abis, bahkan ada yang mati. Bahkan yang nonton tuh bisa bilang begini loh, pasti nanti hidup lagi dah, pasti hidup lagi. Nggak mungkin Avenger kalah. Loh bener apa tidak? Tapi itu yang terjadi. Nggak mungkin lah masa mati, kalau mati selesai dong filmnya. Nggak mungkin, pasti nanti yang berikutnya, pasti bisa hidup kembali. Caranya gimana? Nggak tahu, pasti ketemu caranya. Kita orang Jawa punya istilah ini, lakon menang keri, tahu enggak ya? Lakon menang keri itu jagoan menangnya belakangan. Babak belur bisa, kalah bisa banget. Ya kalau di film mati bisa, kalau di keadaan sesungguhnya ya mati, bangkit lagi hanya Tuhan Yesus. Tapi kalau di film kita bisa lihat, mati tenang aja bro, pasti bangkit lagi. Dan terbukti tidak? Oh terbukti. Ternyata di plot yang kedua, film yang kedua, yang Endgame, semua tokoh yang tadi kalah, tiba-tiba bisa menemukan cara bangkit kembali. Bahkan yang mati bisa hidup lagi. Dan akhirnya kita bisa tebak siapa yang menang. Bukankah sama dengan kisah kita? Kita punya sutradara agung di sana. Yang menentukan hidup kita saudara. Bukan untuk kalah. Bukan untuk mati sia-sia. Tetapi hidup penuh kemenangan bersama Tuhan. Bukankah kita punya sutradara agung? Yang saya percaya sudah menentukan, merancangkan, sekalipun belum terlihat tapi sudah dilakukan oleh Tuhan. Ada masa depan damai sejahtera dan penghiburan, masa depan yang penuh harapan. Jadi mungkin saudara, kita hari ini bisa babak belur, bisa. Hari ini kita bisa kalah, bisa. Hari ini kita bisa ngalamin kesusahan, yes, sangat bisa. Tapi saya percaya sang sutradara agung sudah punya rencana. Di akhirnya pasti kita menang. Dan semua rencana mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Itu namanya rancangan. Sekalipun kita tidak bisa lihat. Tapi kita sudah tahu hasilnya kalau kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh yang sangat nyata kalau Anda tahu. Namanya Daud lawan Goliat. Daud raja kecil. Dia tingginya 150-an, tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin saya lebih tinggi daripada dia. Ya raja kecil karena memang kecil, bukannya sekedar muda, tapi kecil. Orang ini memang kecil. Goliat seorang raksasa besar sekali, tingginya sekitar 3 meter, kira-kira 3 meter lebih mungkin ya. Kalau Anda pengen tahu 3 meter, lihat plafon atas lah, kira-kira segitu tingginya. Daud lawan Goliat, kalau kita lihat saudaraku, kita akan bilang begini, kasihan ya, masih kecil, musuhnya gede banget, pasti kalah nih, pasti mati gitu. Dan kita berpikir ini pertandingan kasihan, yang satu kecil banget, yang satu gede, yang satu punya perisai besar, yang satu punya tombak besar, yang satu enggak pakai apa-apa. Pakaian yang untuk pelindung pun terlalu berat buat dia. Dia cuma senjatanya satu. Ya, yang dia lempar dan kemudian dia ambil batu di sana. Senjatanya cuma itu aja. Dan kita bilang menurut kita keadaan kira-kira begitu. Terlalu besar, terlalu susah. Pertandingannya pasti dimenangkan oleh Goliat. Pertandingan ini kasihan sekali yang namanya Daud. Nggak imbang nih, musuhnya terlalu gede. Tapi mari kita lihat sisi yang satunya. Bagi Tuhan, pertandingan antara Daud dan Goliat bukan pertandingan yang imbang juga. Bagi kita, Daud Goliat nggak imbang, pasti menang Goliat, orang gede banget. Bagi Tuhan, Goliat sama Daud pasti menang Daud. Mengapa? Saudaraku, karena bukankah Tuhan yang berfirman sudah merancangkan dan berkata begini, lewat tunggul Isai, lewat keturunan Daud akan lahir Mesias. Bukankah dia yang sudah merancangkan semuanya dan berkata, lewat keturunan Daud Mesias akan lahir. Maka bagi Tuhan, ini pertandingan tidak imbang. Daud itu memusuh yang 4-5 kali lebih besar. Daud pasti hidup dan menang. Mengapa? Karena Mesias harus lahir dari keturunannya. Dia tidak mungkin mati saudaraku. Dia tidak mungkin kalah. Dia tidak boleh kalah. Karena rancangan Tuhan ada dalam hidupnya. Dia harus menang untuk memenuhi rancangan Tuhan itu. Dan kita tahu sama-sama hasilnya. Bahwa Daud menang dengan satu lemparan batu. Kalau Anda baca firman. Siapa yang mengarahkannya? Tangan Tuhan sendiri. Mengapa bisa begitu? Kita bisa lihat, bagi kita tidak imbang. Oh Daud kasihan terlalu kecil, Goliat terlalu besar. Bagi Tuhan juga sama.
Daud terlalu hebat buat seorang Goliat. Mengapa? Karena Tuhan merancangkan sesuatu dengan sempurna. Saya mau katakan buat kita semua saudaraku hari ini. Bukankah kita punya Tuhan yang merancangkan sesuatu dengan sempurna dalam hidup saya dan saudara? Dan mungkin kita berpikir bahwa keadaan ini terlalu susah. Kita berpikir bahwa keadaan ini begitu berat buat kita. Kita mungkin ngalamin PHK susah, cari uang begitu rumit dan lain sebagainya. Kita bilang Tuhan, kita terlalu kecil buat keadaan yang begitu besar. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan semuanya berbalik. Bahwa kita lawan dunia, pasti kita menang bersama Tuhan. Mengapa? Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Amin, saudaraku. Mari kita percaya kalau kita tahu prinsip ini, maka kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Maka kita tidak perlu takut menghadapi masa yang baru yang kata dunia. Dunia boleh bilang dengan istilah apapun. Bagi saya, istilahnya tetap sama. Ada segala sesuatu yang baru, yang begitu baiknya, saking baiknya, yang akan membuat saya bahkan lupa bahwa saya sudah berjuang begitu beratnya hari ini. Saya sudah begitu susah hari ini. Karena kebaikan Tuhan di masa depan akan begitu sangat besar buat setiap kita. Haleluya, saudaraku. Nah, sebelum berakhir, mari kita baca sekali lagi firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu firman Tuhan. Ya, jadi new normal, siapa takut? Saya tidak takut. Jangan sampai takut, saudara. Pada masa ini jangan kita tawar hati kecil kekuatan kita. Tapi mari kita bangkit, berusaha berjuang. Ya, bukankah gembala kita sudah mengajarkan teologi yang kita anut kerjasama. Tuhan punya rancangan, kita juga berjuang. Maka hasilnya akan luar biasa. Amin. Sekali lagi Yesaya 43 ayat 19. Baca dengan iman percayamu sama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Ada penyertaan Tuhan, katakan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Tuhan pencipta alam langit dan bumi. Dan Engkau yang berkata Engkau ada di pihak setiap umat-Mu yang percaya. Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Yang akan menopang kaki kami sehingga kaki kami kuat. Yang akan menolong tangan kami sehingga tangan kami membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa di atas semuanya ada rancangan Tuhan yang begitu indah. Dan kalau Tuhan yang merancangkan pasti terjadi. Kalau Tuhan yang merancangkan semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Hari ini Tuhan, mungkin beberapa atau banyak dari antara kami mungkin mengalami kesusahan. Mungkin kami mengalami banyak tantangan yang begitu besar. Dan seolah-olah tantangan itu begitu besarnya buat kami sehingga kami ragu, kami bimbang. Tapi kami mau melihat dari sisi yang lain. Dari sisi Tuhan, dari mata Tuhan. Bahwa masa ini akan tetap mendatangkan kebaikan itu yang kami percaya. Bahwa masa ini adalah masa yang baik buat setiap umat Tuhan. Yang akan memperoleh peluang-peluang yang baru, kesempatan yang baru. Dalam segala keadaan kami tetap percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kami tidak ragu. Biar kami tahu bahwa masa depan, masa yang baru, musim yang baru adalah segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidupi hari-hari ini dengan sukacita. Di dalam penyertaan tangan Tuhan yang kuat kami akan berjalan hari ini dan selama-lamanya. Saudaraku, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan. Diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati pekerjaan barumu oleh Tuhan. Diberkati setiap ide pembelajaranmu oleh Tuhan. Diberkati pelayananmu oleh Tuhan. Diberkati hidupmu, tanganmu, apapun yang kau kerjakan hari ini dan nanti. Biar boleh menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah ini berakhir, biarlah kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal pikiran manusia menyertai kita. Persekutuan yang indah, yang intim dengan Yesus Kristus menyertai kita. Dan penghiburan, kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.
Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus.